Kembali saya boleh menjumpai saudara di rumah masing-masing dalam program Renungan Suara Kebenaran Hosana malam hari ini. Dan mari Bapak Ibu, saya mengajak kita yang ada untuk siapkan hati. Kita mau merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan, kebaikan Tuhan, rancangan dan rencana Tuhan bagi kita manusia, terlebih khusus kita orang-orang percaya. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati, ajak keluarga yang lain yang mungkin ada di sekitar saudara, mungkin masih ada yang ada di dalam kamar, mungkin masih ada yang lagi makan-makan camilan. Mari kita tanggalkan dulu semua. Saya mau mengajak kita untuk satu hati malam hari ini. Saya sudah siapkan satu tema untuk kita renungkan bersama. Satu renungan tema yang kita akan bahas malam hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk tunduk kepala dan saya mau mengajak saudara untuk berdoa. Kita mau berdoa sama-sama, kita mau mengawali kegiatan ini di dalam doa dan mau serahkan semua ini dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih oleh karena kebaikan dan kasih Tuhan. Kami boleh diizinkan Tuhan untuk bisa bersama-sama di dalam program Renungan Suara Kebenaran Hosana saat ini. Namun sebelum lebih jauh, kami mau serahkan kegiatan program ini ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan beracara melalui Roh Kudus-Mu, lawati setiap kami, agar apa yang kami bahas, apa yang kami mau renungkan, kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Jamah, lawati dan berkati setiap umat-umat-Mu dimanapun berada pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami mau serahkan kegiatan ini dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai selesainya nanti, campur tangan Tuhan boleh terjadi, lawatan Tuhan boleh kami alami, kami rasakan, dan hidup kami semakin diubahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Renungan Suara Kebenaran malam hari ini dengan tema Injil yang benar-benar Injil. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya mau mengajak kita untuk buka Alkitab kita masing-masing. Mari Bapak Ibu boleh ambil Alkitab, saudara boleh baca Alkitab di tangan saudara malam hari ini di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang kedua, ketiga dan ayatnya yang keempat. Oke, saya bantu untuk saudara boleh mendengar. Demikian firman Tuhan, 2 Korintus pasal 11 ayatnya yang kedua, ketiga dan yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada suatu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ayat 3, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ayat 4, Bapak Ibu perhatikan, dengar. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Puji Tuhan. Rasul Paulus memiliki satu kekhawatiran yang besar terhadap jemaat Korintus. Kekhawatiran itu jelas ditulis di dalam surat Paulus, di dalam 2 Korintus pasal 11 ayatnya yang keempat, yang juga nanti akan kita bahas bersama malam hari ini. Paulus memiliki kekhawatiran seperti ini Bapak Ibu. Jika ada orang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah diberitakan oleh Paulus, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima.
Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini. Apa yang dialami Paulus, kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh Paulus, itu terus berlangsung sampai hari ini. Kepada saya juga sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, tentu mengkhawatirkan saudara, jemaat Tuhan. Jangan sampai Injil yang saudara terima, Injil yang saudara dengar, Injil yang sebenarnya bukan Injil. Ini bahaya. Karena kita ada di akhir zaman, jelas Alkitab katakan bahwa iblis bisa menjelma atau bisa jadi malaikat terang. Iblis mempergunakan cara yang sama seperti di Taman Eden, bagaimana dia memutarbalikan kebenaran firman. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran saya. Itu sebabnya tema judul malam hari ini adalah Injil yang benar-benar Injil. Nah, seperti apa Injil yang benar-benar Injil? Sebab apa yang dikatakan Paulus bahwa ada Injil yang lain. Nah, Injil yang lain ini juga model apa, seperti apa? Namun sebelumnya saudara, saya mau katakan begini. Kalau kita berbicara tentang Injil atau kabar baik, nah ini perlu dipahami dengan benar. Injil atau kabar baik perlu kita pahami dan mengerti secara baik dan benar. Sebab kalau kita salah mengartikan atau memahami kabar baik itu, ini akan berakibat fatal dalam pertumbuhan atau perjalanan iman atau kekristenan saudara. Nah, kabar baik yang harus kita pahami adalah kabar baik di sini haruslah dilihat dari sudut pandang Allah itu sendiri. Kabar baik yang harus kita pahami secara baik dan benar adalah kabar baik dari perspektifnya Allah, bukan dari perspektif manapun. Harus dari perspektif Allah, harus dari sudut pandang Allah. Sebab kalau kita membangun perspektif kita sendiri tentang kabar baik, nah ini repot saudara. Ini bahaya, ini berbahaya. Nah, Bapak Ibu, untuk memahami kabar baik menurut Allah, kabar baik yang dari sudut pandang Allah, kita harus memahami juga apa rancangan Allah dalam keberadaan kehidupan manusia, dalam proses keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ini kita harus pahami, sebab kalau kita gagal memahami, kita tidak mampu memahami dengan benar apa yang menurut Allah itu baik, dari sudut pandang Allah itu baik dalam rencananya terhadap umat manusia, maka selama itu kita tidak mungkin bisa memahami kabar baik yang benar-benar benar, atau Injil yang benar-benar Injil. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tadi saya katakan, kalau kita membangun pengertian sendiri tentang kabar baik sesuai dengan pikiran kita sendiri, maka itu selalu lebih condong kepada kita akan membangun kabar baik dari hati kita sendiri. Kabar baik dari kita seperti apa misalnya? Kabar baik dari sisi manusia biasanya lebih condong kepada kebutuhan jasmani, kebutuhan pribadi. Apakah seperti itu juga kabar baik dari sudut pandang Allah? Nah, ini mari kita mau cari tahu sama-sama malam hari ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita membangun pengertian kabar baik, sekali lagi harus dari sudut pandang Allah, jangan dari sudut pandang kita sendiri sebagai manusia. Sebab kalau kita membangun atau memahami kabar baik dari sudut pandang kita manusia, maka keselamatan di dalam rancangan keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah kita pahami dengan benar dan tidak akan mungkin kita alami dalam kehidupan kita hari demi hari.
Artinya apa? Artinya kita gagal. Kita gagal untuk menerima kasih karunia Allah. Gagal. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, dapatlah kita mengerti betapa pentingnya pengertian tentang Injil yang benar-benar Injil, atau kabar baik yang benar-benar kabar baik. Kita harus bisa memahami dan mengerti ini dengan benar dan baik, agar supaya kita dapat mengisi keselamatan atau menjalani kehidupan kekristenan kita ini secara benar dan proporsional. Jadi Bapak Ibu, jadi kabar baik dari sudut pandang Allah adalah keselamatan. Itu. Sebab kalau saudara perhatikan dari kitab perjanjian lama, dari perjanjian lama, dari kitab Kejadian sampai Wahyu dalam kitab perjanjian baru, kalau seandainya kitab-kitab ini kitab pres, maka hanya satu yang akan kita temukan di sana, yaitu bagaimana rencana Allah dalam bagaimana keselamatan yang dirancangkan oleh Allah dalam kehidupan kita, umat manusia, melalui putra tunggalnya, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang perlu kita garis bawahi, kabar baik dari sudut pandang Allah adalah keselamatan umat manusia. Keselamatan umat manusia di dalam Yesus Kristus. Nah, ini yang harus kita pahami. Ini yang perlu kita mengerti hari-hari ini. Nah, keselamatan selalu saya katakan bahwa kebanyakan kita orang Kristen memiliki pengertian bahwa keselamatan itu adalah luput dari neraka atau tidak masuk neraka. Kebanyakan seperti itu. Nah, kalau keselamatan yang selama ini kita pahami hanya kita luput dari neraka atau tidak masuk neraka, nah ini adalah suatu pemahaman yang keliru, bahkan menyesatkan Bapak Ibu. Kalau keselamatan yang kita pahami hanya sekedar kita luput dari neraka, maka ini adalah suatu pemahaman keselamatan yang tidak tepat atau keliru atau bahkan sesat Bapak Ibu. Jadi keselamatan yang benar adalah bagaimana usaha Allah untuk memulihkan keadaan manusia, agar manusia itu dapat kembali segambar dengan diri Allah atau sesuai dengan rancangannya semula. Nah, ini konsep keselamatan yang benar itu yang seperti ini, yaitu usaha Allah untuk memulihkan keadaan manusia, agar supaya keberadaan manusia itu sesuai dengan gambar Allah itu sendiri, atau sesuai dengan rancangan Allah itu sendiri. Sebab ketika manusia itu jatuh dalam dosa, maka gambar Allah dalam diri manusia itu rusak oleh karena dosa. Nah, ini yang mau dipulihkan. Ini yang mau dikembalikan oleh Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, suatu hal yang perlu kita syukuri adalah Allah tidak tinggal diam untuk terus mau membuktikan bahwa Dia mengasihi saudara dan saya. Nah, bagaimana cara Allah untuk mengembalikan atau untuk memulihkan gambar Allah dalam diri kita yang rusak ini? Nah, Injil inilah sarananya. Injil inilah sarananya. Kabar baik inilah sarananya. Nah, Bapak Ibu, kita harus pahami benar ini. Sekali lagi, kalau kita tidak dapat memahami atau gagal memahami apa itu kabar baik, apa itu Injil yang benar-benar Injil, maka selama itu kita tidak bisa menjalani kehidupan yang dirancang oleh Allah. Atau artinya kita gagal untuk menjalani kehidupan kekristenan kita. Jadi Injil adalah sarana Tuhan. Sebab Injil Alkitab katakan, Roma 1 ayat 16 ayat 17, Injil adalah kekuatan Allah. Nah, saudara perhatikan, saudara renungkan ayat ini. Ayat yang seringkali kita dengar. Injil adalah
kekuatan Allah itu sendiri. Kekuatan Allah untuk apa? Untuk memulihkan gambar Allah yang rusak oleh karena dosa dalam hidup kita. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi Injil adalah sarana. Injil adalah sarana Allah untuk supaya kita manusia yang rusak, yang gambar Allah dalam diri kita itu rusak karena dosa. Nah, oleh Injil inilah kita manusia mampu untuk bisa memahami rancangan Allah, bisa masuk dalam proyek Tuhan, dan bisa terlibat di dalam proyek Tuhan untuk kita dipulihkan. Hanya Injil yang mampu untuk memulihkan keadaan saudara dan saya. Kenapa? Karena jelas Alkitab katakan dalam Roma 1 ayat 16 ayat 17 bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, Bapak Ibu, kalau saudara sudah dapat memahami ini, wow, ini luar biasa. Kekristenan saudara pasti akan menjadi indah dari hari ke hari. Nah, kalau tadi saya katakan bahwa kalau pengertian kabar baik, kita memandang atau memahami kabar baik itu hanya dari sudut pandang kita manusia, maka itu akan cenderung sesat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pasti kita akan membangun pengertian kabar baik atau Injil itu sesuai dengan kehendak kita sendiri. Nah, manusia lebih condong dia untuk memahami atau untuk membuat segala sesuatu yang dia alami, dia rasakan itu sesuai dengan keinginan pribadinya. Jadi kalau pengertian kabar baik itu diukur dengan ukuran kita manusia, pasti condong bahwa kabar baik itu yang kita inginkan adalah berkat jasmani. Kabar baik itu yang kita inginkan adalah kebutuhan jasmani kita terpenuhi. Kabar baik itu pasti yang ada dalam otak kita, dalam benak kita itu adalah segala sesuatu yang kita perlukan dan butuhkan dalam jasmani kita, dalam daging kita. Nah, ini sesat Bapak Ibu. Kalau pengertian kabar baik itu kita artikan bahwa kabar baik di sini menyangkut kebutuhan kita secara daging, secara jasmani. Nah, ini sesat Bapak Ibu. Sebab pengertian kabar baik atau Injil itu bukan seperti itu, tetapi yang sudah seperti saya katakan tadi, bahwa inti dari kabar baik, inti dari Injil yang benar-benar Injil adalah keselamatan umat manusia di dalam Kristus Yesus, di mana Allah mau mengembalikan, Allah mau memulihkan gambar dirinya dalam hidup kita yang rusak oleh karena dosa. Nah, kalau pikiran kita, kalau selama ini kita memahami Injil hanya sebatas kepentingan kita secara pribadi, kepentingan daging kita, wah, itu kita sudah gagal memahami keselamatan dengan benar. Artinya apa? Pikiran kita sudah disesatkan oleh kuasa kegelapan. Pikiran kita sudah dibelokkan oleh kuasa kegelapan. Nah, kalau sudah begitu, kalau pikiran kita sudah disesatkan oleh setan, oleh iblis, maka otomatis seluruh kehidupan kita juga pasti sesat. Pasti sesat. Karena kita gagal memahami kabar baik yang benar-benar sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Bahaya kalau pikiran kita sudah disesatkan, iblis sudah belokkan pengertian yang benar tentang kabar baik atau Injil. Wah, kita tinggal tunggu waktu untuk kita masuk neraka, Bapak Ibu. Jadi betapa penting pikiran yang salah selama ini, pengertian yang salah selama ini harus kita rubah. Karena kalau pikiran yang salah terus kita pertahankan, wah, ini bahaya Bapak Ibu. Karena pasti akan membentuk sikap hati kita. Sikap hati kita juga pasti akan salah di hadapan Tuhan. Tanpa kita sadari, kita sudah tersesat jauh dari kehendak Tuhan. Sebab kalau seseorang tidak mengenal Injil yang benar, Injil yang benar-benar Injil, itu berarti bahwa
orang itu tidak akan dapat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara benar juga. Tidak mungkin bisa. Mari Bapak Ibu, kita belajar hari-hari ini. Kita harus lebih cerdas dalam kebenaran. Kita harus lebih cerdas dalam kebenaran. Saya mengajak jemaat GPD Hosana Ruteng untuk setiap waktu, setiap saat, pacu dirimu, paksa dirimu untuk belajar mengerti kebenaran yang murni, Injil yang benar-benar Injil, kabar baik yang memang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, menerima Yesus sebagai Juru Selamat berarti kita harus juga dapat mengikuti karya hidup Yesus selama Yesus ada di muka bumi. Artinya kita harus memberi diri kita sepenuhnya, seutuhnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab kalau kita berkata bahwa kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya bahwa kita bersedia untuk tunduk kepada segala kehendaknya, atau kita bersedia untuk mengikuti segala jalan pikirannya Tuhan dan segala rancangannya atas kita. Nah, ini kabar baiknya itu ya ini. Yaitu kalau kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kabar baiknya adalah kita masuk dalam proyek Allah yang besar. Kita punya fasilitas untuk merubah kodrat hidup kita dari kodrat dosa menjadi berkodrat anak-anak Allah yang sesungguhnya. Dan yang berikut, ketika kita memahami Injil yang benar, atau kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya bahwa kita juga harus memberi diri kita secara total untuk mengikut Tuhan, untuk melakukan segala rencananya dalam kehidupan kita. Kita siap untuk diubah, kita siap untuk diproses. Nah, kalau ada orang Kristen yang masih menolak proses Tuhan, itu artinya bahwa saudara masih tetap belum mengerti Injil yang benar atau menolak keselamatan itu. Inilah kabar baiknya. Jadi Bapak Ibu, untuk tunduk kepada Tuhan Yesus, kita harus mengerti kehendak Bapa. Seperti Yesus melakukan kehendak Bapa, demikian kita. Kita harus untuk tunduk kepada Tuhan Yesus, kita harus mengerti dan memahami kehendak Bapa dengan tepat. Dengan tepat. Harus mengerti itu, harus memahami itu secara baik dan benar. Kalau gagal kita memahami Injil atau kabar baik itu dengan benar, selama itu kita tidak mungkin bisa menjalani keselamatan hidup kekristenan kita dengan sempurna dan baik. Nah, saya mau angkat satu contoh kasus dalam Injil Matius pasal 11 ayat 5. Di sana Yesus katakan begini, Yesus menyampaikan pernyataannya bahwa orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Nah, pernyataan Yesus ini Yesus sampaikan. Yesus menanggapi pernyataan Yohanes ketika Yohanes dipenjara sebelum dia dipancung. Yohanes Pembaptis. Yohanes mempertanyakan, apakah engkau Mesias itu atau kami harus menunggu yang lain? Kira-kira seperti itu garis besarnya. Nah, Yesus menyampaikan dalam Matius 11 ayat 5 ini bahwa kepada orang buta yang dibutuhkan mereka, orang buta membutuhkan supaya mereka dapat melihat, orang lumpuh supaya mereka dapat berjalan, orang kusta supaya mereka menjadi tahir, orang tuli supaya mereka dapat mendengar, orang mati supaya jantung mereka berdetak kembali atau hidup, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Nah, dari pernyataan Yesus ini secara logika dapat dikatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan manusia itu begitu banyak Bapak Ibu. Contoh orang buta. Orang kalau buta yang dia butuhkan apa? Dia rindukan apa? Supaya bisa melihat. Yang lumpuh dia rindukan apa? Supaya bisa berjalan kembali dengan baik. Kusta misalnya, dia membutuhkan supaya kulitnya ditahirkan atau disembuhkan, dipulihkan lagi. Nah, orang tuli juga mereka bergumul supaya mereka dapat mendengar.
Tetapi bagaimana dengan orang miskin? Nah, ini dia. Orang miskin, Yesus katakan bahwa yang dibutuhkan oleh orang miskin bukan kekayaan, bukan makanan yang melimpah, tetapi apa Bapak Ibu dalam ayat ini? Dalam ayat ini dikatakan bahwa kepada orang miskin yang mereka butuhkan, yang harus diberitakan adalah kabar baik. Nah, Bapak Ibu, disinilah banyak kesalahan dari hamba-hamba Tuhan. Kita harus jujur, hamba-hamba Tuhan, bahwa terkadang kita memelintir ayat tanpa kita memahami dengan benar. Jadi kebutuhan orang miskin sebenarnya yang dibutuhkan, kebutuhan pokok bukan soal jasmani. Kebutuhan pokok mereka bukan soal makan, minum, pakai, tetapi kabar baik. Jadi dalam perspektif Allah, dari sudut pandang Allah, kebutuhan utama orang miskin bukanlah harta. Coba saudara perhatikan ayat ini. Dari sudut pandang Allah, kebutuhan pokok orang miskin bukanlah harta, tetapi apa? Kabar baik. Nah, kebanyakan kita pendeta-pendeta, untuk supaya jemaat yang mungkin dalam tanda petik mereka hidup berkekurangan, kita menghibur mereka di dalam Tuhan ada keberkatan, di dalam Tuhan ada mujizat. Waduh, kenapa bukan kabar baik yang sebenarnya yang kita beritakan? Karena ini kabar baik, ini yang Allah inginkan, ini yang Tuhan inginkan. Dari sudut pandang Allah, yang dibutuhkan oleh orang-orang miskin adalah kabar baik, bukan harta. Jadi jangan kita menambahi ayat ini sesuai dengan perspektif kita, dengan keinginan kita. Nah, ini akhirnya dapat menyesatkan jemaat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, tidak sedikit orang Kristen yang mencari Tuhan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pribadi. Enggak sedikit, artinya banyak. Banyak loh orang Kristen cari Tuhan hanya untuk kebutuhan pribadinya, untuk supaya ekonominya dipulihkan, untuk supaya dia diberkati di dalam keluarga, diberkati dalam pekerjaan, supaya pekerjaan itu lancar-lancar saja. Ini biasanya yang diutarakan oleh manusia di dalam setiap doanya. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang pemenuhan kebutuhan jasmani, sering kali saya katakan bahwa Tuhan lebih paham soal itu. Tuhan lebih tahu soal itu untuk Dia berikan dalam kehidupan kita. Yang harus menjadi persoalan dalam hidup kita adalah, sudahkah kita memahami Injil yang benar-benar Injil, kabar baik yang benar-benar kabar baik dari sudut pandang Allah itu? Ini yang harus kita persoalkan dalam kehidupan kita. Bukan soal pemenuhan kebutuhan jasmani. Sebab bila Injil yang diberitakan hanya bermaksud untuk mengangkat manusia dari masalah, atau jika Injil itu kita beritakan hanya untuk manusia itu terbebas dari persoalan kebutuhan pribadi atau jasmani atau daging, nah itu menurut saya itu penyesatan yang besar, penyesatan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita membelokkan makna dari Injil atau kabar baik itu sendiri. Karena inti dari kabar baik atau Injil yang benar-benar Injil adalah bagaimana upaya Allah, bagaimana cara Allah untuk mengembalikan kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah, di mana gambar Allah dalam diri manusia itu rusak oleh karena dosa. Ini tujuan Allah memberikan kabar baik itu, Injil yang adalah kekuatan dari Allah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11 tadi yang menjadi ayat pokok kita, di situ dinyata bahwa Paulus memiliki suatu kekhawatiran kepada jemaat yang ada di Korintus. Jangan sampai jemaat yang ada di Korintus itu disesatkan oleh Injil yang lain. Nah, ini pula yang menjadi kekhawatiran saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala,
Saya khawatir saudara selama ini menerima, memahami Injil yang sebenarnya itu bukan Injil. Mari kita buka pikiran kita paksa. Sebab ini cara iblis untuk supaya dapat menyesatkan kita. Kuasa kegelapan terus bekerja untuk supaya kita jauh dari hadirat Allah. Dan biasanya setan itu langsung menyerang pusat kehidupan manusia, yaitu apa? Hati dan pikirannya, pikiran dan perasaannya. Jadi Bapak Ibu, mari kita memahami Injil yang benar, Injil yang benar-benar Injil, kabar baik yang benar-benar kabar baik. Jangan kita membangun perspektif kita sendiri, tapi kita harus membangun perspektif Allah. Kita harus belajar melihat apa sudut pandang Allah tentang Injil, apa sudut pandang Allah tentang kabar baik itu. Jadi Bapak Ibu, kabar baik itu adalah bahwa Allah punya rencana yang indah untuk kita dipulihkan, untuk kita menikmati keselamatan yang benar-benar keselamatan yang disediakan oleh Allah. Mari Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kabar baik atau Injil yang benar-benar Injil adalah Injil yang mengajarkan kita bagaimana supaya setiap kita orang percaya itu bertingkah laku layaknya apa yang sudah dicontohkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau Injil yang selama ini saudara pahami, kabar baik yang selama ini saudara pahami hanya untuk kepentingan pribadi, saya harus katakan saudara harus berbalik lagi. Saudara sudah salah arah itu. Artinya saudara sudah menyesatkan diri saudara dengan memahami Injil yang tidak benar. Nah, Injil yang benar-benar Injil, kalau saudara perhatikan, sebenarnya membawa kehidupan kita orang percaya itu semakin memikul salib hari demi hari, yaitu meninggalkan dunia dengan segala keindahannya. Harus itu. Bagaimana kebanyakan orang Kristen hari ini mempunyai motivasi, mempunyai optimis untuk dia dapat meraih segala sesuatu atas dunia ini. Nah, ini keliru besar Bapak Ibu. Sebab kalau Injil yang saudara pahami, kabar baik yang selama ini saudara pahami adalah kabar baik hanya untuk kepentingan pribadi, wah itu salah besar Bapak Ibu. Sebab kabar baik yang harus kita pahami adalah kabar baik dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang kita. Nah, kabar baik yang dari sudut pandang Allah adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, fasilitasnya adalah Injil itu diberitakan. Itu sebabnya Paulus katakan dalam Roma pasal 1 ayat 16-17, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, ini dia, ini kabar baik yang sesungguhnya. Jadi mari Bapak Ibu, kita harus berjuang. Kita harus memiliki semangat untuk terus berjuang, untuk terus memahami Injil yang benar-benar Injil. Agar supaya apa? Keselamatan itu sungguh menjadi hal yang indah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada malam hari ini, saya percaya bahwa singkat renungan kita malam hari ini, tapi saya percaya bahwa itu mengubah cara berpikir kita.